Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah. Bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pengendara motor banyak yang jatuh akibat jalan Danyang Kuwu Grobogan dipenuhi lumpur. Rangka belasan sepeda motor yang sering melintasi banjir rob di Demak korosi atau karatan. Kondisi kesehatan Joko Widodo semakin membaik setelah sebelumnya mengalami alergi. Banyak pengendara motor yang jatuh saat melintas di Jalan Raya Danyang Kuwu Grobogan pada Minggu malam. Damkar bersama polisi turun tangan membersihkan material lumpur yang menjadi penyebab kecelakaan. Pengendara motor ini kesakitan. Anaknya yang masih balita terus-terusan menangis usai terjatuh di Jalan Raya Danyang Kuwu, tepatnya di depan Pasar Tempel Desa Ngeranji, Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Kondisi jalan ini licin karena dipenuhi lumpur. Adanya proyek pemadatan tanah membuat banyak tanah tercecar di jalan raya. Saat hujan mengguyur, jalan itu menjadi licin sehingga banyak pengendara motor yang terjatuh. Damkar dan Satlantas Grobogan yang menerima laporan kemudian bertindak. Mereka membersihkan material lumpur yang memenuhi jalan sepanjang 100 meter dari depan Pasar Tempel hingga timur Jembatan Kalongan. Dapat laporan ternyata ada tanah yang jatuh, terus ditambahi adanya hujan. Nah, begitu hujan turun, banyak terjadi korban yang jatuh terkait dengan akibat dari tanah tumpah. Nah, pada malam ini kita laksanakan pembersihan sepanjang kurang lebih jalan nanti kurang lebih sekitar 100 meter dari titik tumpahan tanah sampai nanti di jembatan, karena yang menimbulkan korban jiwa tadi yang ini ada di dekat dengan jembatan pasti benar. Proses pembersihan jalan membutuhkan waktu yang cukup lama karena lumpur sudah mengeras. Petugas harus mencungkil lumpur tersebut, setelah itu baru dibersihkan dengan cara disemprot air. Selain itu, kondisi jalan yang lumayan padat membuat petugas tidak bisa leluasa. Agar kejadian tidak terulang, petugas mengingatkan pemilik proyek supaya meminimalisir material tanah tercecar di jalan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Banjirop di jalur Pantura Demak tak hanya menyebabkan kemacetan, namun dampaknya juga merugikan pemilik kendaraan bermotor. Tak jarang sepeda motor mogok mengalami korosi sampai rangka sepeda motornya patah karena sering menerjang banjir luapan air laut. Dua sisi jalur Pantura Sayung Demak masih terendam banjirop hingga Minggu siang. Tinggi muka air yang merendam jalan sepanjang 1 km ini mencapai 30 sampai 50 cm. Kendaraan yang melintas harus antre, sehingga menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Bahkan pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir kendaraannya mogok. Salah satunya adalah Muhadi. Banjirop yang tak kunjung surut membuat ia kerepotan karena harus mengeluarkan uang lebih untuk memperbaiki kendaraannya. Kena banjir Pak ya? Rencana mau kemana Pak? Polidon ke Semarang. Oh, ke Semarang. Oh. Nah, terus kena banjir robnya tadi berapa senti kira-kira dalamannya Pak? Yang di sebelah selatan ya pokoknya nanti dengan alpot. Dengan apa Pak ya? Nah, dengan kondisi ini gimana Pak? Merepotkan nggak Pak? Ya repot. Repot Pak ya? Ya repot, repot. Dampak banjirop tak berhenti sampai di situ. Banjirop juga menyebabkan kerangka sepeda motor rusak hingga patah akibat korosi atau berkarat. Setiap hari belasan sepeda motor masuk ke bengkel untuk diperbaiki. Kira-kira 10 sampai 11. 10 sampai 11. 15-an lah. Rata-rata kerusakannya apa Om? Busi, basah kemasukan air. Kemasukan air, Kelamaan ya keropos Mas. keropos, korosi. Soalnya kualitas motor sekarang beda Mas. Bedanya apa Om? Sekarang kan rangkanya agak tipis. Rangkanya agak tipis. Harganya mahal, rangkanya tipis. Itu potensi membahayakan ya Om kalau dibiarkan? Iya. Sangat
Pernah ada yang ngalami itu nggak dibengkelkan ke sini? Terparah sampai gimana kerusakannya? Paling patah mas, patah di jalan. Patah di jalan. Air laut menyebabkan korosi pada logam karena mengandung garam dan elektrolit yang bisa menyebabkan karat. Belum lagi kandungan garam dan pH air laut yang sedikit asam juga mempercepat proses oksidasi logam. Banjirop di Demak berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Namun anehnya hingga kini belum ada tindakan konkret dari pemerintah. Ali Mustakfirin melaporkan dari Demak. Kesehatan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, jadi sorotan. Sebelumnya Joko Widodo sempat mengalami alergi usai kunjungannya ke Vatikan. Ajudan Joko Widodo menyatakan kondisi Jokowi saat ini sehat dan semakin membaik. Akhir pekan kemarin, kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali didatangi sejumlah elemen masyarakat. Kali ini warga datang memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-64 untuk Joko Widodo yang jatuh pada tanggal 21 Juni. Tak hanya ucapan selamat, warga yang hadir juga mendoakan Jokowi cepat sehat. Soal kesehatan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu, ajudannya katakan kesehatan Joko Widodo semakin membaik. Tidak ada penyakit selain alergi, Pak? Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Jokowi sempat mengatakan dirinya mengalami alergi usai kunjungannya ke Vatikan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan buket bunga anggrek ke Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo yang berulang tahun ke-64. Buket bunga anggrek bulan berwarna ungu dari Presiden Prabowo Subianto dikirim sehari setelah hari ulang tahun Jokowi pada Minggu siang. Tidak hanya Presiden Prabowo, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dan mantan Menteri Jokowi juga turut mengirimkan buket bunga sebagai ucapan selamat. Sejumlah pejabat juga tampak mendatangi kediaman Jokowi untuk bersilaturahmi dan memberikan ucapan selamat. Seperti diketahui, Joko Widodo berulang tahun ke-64 pada Sabtu 21 Juni 2025. Di momen bahagianya itu, Jokowi didatangi ratusan warga dan membagikan makanan paket sembako kepada para penarik beca yang beroperasi di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah.